Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruna atas nama Fauzan Hidayat Jangko, kuliah di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dengan prodi MP atau Mekanisasi Perikanan dengan nomor induk Taruna 24201060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi usaha, energi, dan daya. Definisi usaha. Usaha secara formal didefinisikan sebagai transfer energi yang terjadi akibat adanya gaya yang menyebabkan perpindahan suatu objek. Usaha dihitung menggunakan rumus W sama dengan F X D X cos konstanta, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, D adalah perpindahan, dan theta adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Satuan usaha adalah joule, di mana 1 joule sama dengan 1 Newton meter atau Nm dalam kurung Nm. Contoh usaha positif adalah ketika kita mendorong meja searah dengan perpindahannya. Usaha negatif terjadi ketika gaya berlawanan dengan perpindahan, seperti gaya gesek. Sementara itu, usaha bernilai 0 jika gaya tegak lurus terhadap perpindahan, seperti saat membawa beban vertikal sambil berjalan horizontal. Definisi energi. Energi adalah kemampuan suatu sistem untuk melakukan usaha. Satuan energi sama dengan satuan usaha, yaitu joule. Energi memiliki berbagai bentuk, termasuk energi kinetik, energi potensial dalam kurung gravitasi dan elastis, energi panas, energi kimia, energi listrik, dan energi nuklir. Energi dapat bertransformasi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya, energi potensial berubah menjadi energi kinetik saat benda jatuh, dan energi kimia berubah menjadi energi panas pada proses pembakaran. Definisi energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Energi kinetik dihitung menggunakan rumus EK 1/2 kali M kali V pangkat 2, di mana EK adalah energi kinetik, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Hubungan antara usaha dan energi kinetik dinyatakan dalam teorema usaha energi kinetik W sama dengan delta EK, yang berarti usaha total yang dilakukan pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Contoh energi kinetik dapat dilihat pada mobil yang bergerak, peluru yang ditembakkan, dan air terjun. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi adalah salah satu prinsip paling mendasar dalam fisika. Hukum ini menyatakan bahwa energi total dalam sistem tertutup selalu konstan. Ini berarti energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari suatu jenis ke jenis lainnya. Dalam kata lain, jumlah total energi dalam alam semesta tetap konstan. Definisi daya. Daya didefinisikan sebagai laju di mana usaha dilakukan atau energi ditransfer. Dengan kata lain, daya mengukur seberapa cepat usaha dilakukan atau energi yang diubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Rumus untuk menghitung daya adalah P sama dengan W per T, di mana P adalah daya, W adalah usaha, dan T adalah waktu. Selain itu, daya juga dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan Fx V, di mana F adalah gaya dan V adalah kecepatan. Satuan daya adalah watt, di mana 1 watt sama dengan 1 joule per detik. Satuan daya lainnya yang sering digunakan adalah horsepower atau HP, di mana 1 HP sama dengan 746 W. Contoh penggunaan satuan daya adalah lampu dengan daya 60 watt dan mesin dengan daya 100 HP. Daya adalah kunci untuk memahami efisiensi suatu sistem dalam mengubah atau mentransfer energi. Hubungan integral usaha, energi, dan daya. Usaha, energi, dan daya adalah konsep yang saling terkait erat dalam fisika. Usaha adalah transfer energi, yang berarti usaha adalah cara energi berpindah dari satu sistem ke sistem lain. Energi, di sisi lain, adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Benda yang memiliki energi melakukan usaha pada benda lain.
mentransfer energi ke benda tersebut. Dalam prosesnya, daya adalah laju transfer energi yang mengukur seberapa cepat usaha dilakukan atau energi ditransfer. Kesimpulan memahami usaha, energi, dan daya. Dalam dokumen ini kita telah membahas secara mendalam tentang konsep usaha, energi, dan daya. Usaha adalah transfer energi akibat gaya yang menyebabkan perpindahan. Energi adalah kemampuan suatu sistem untuk melakukan usaha dan memiliki berbagai bentuk seperti kinetik dan potensial. Daya adalah laju di mana usaha dilakukan atau energi ditransfer. Pemahaman tentang konsep ini sangat penting dalam berbagai bidang. Dalam fisika, konsep ini menjadi dasar untuk memahami mekanika, termodinamika, dan elektromagnetisme. Dalam bidang teknik, pemahaman ini penting untuk merancang mesin dan sistem yang efisien, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sering menggunakan prinsip-prinsip ini tanpa kita sadari, misalnya saat kita menghitung penggunaan energi listrik di rumah kita. Dengan memahami konsep usaha, energi, dan daya, kita dapat mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Misalnya dengan memahami bagaimana energi ditransfer dan diubah, kita dapat merancang mesin yang lebih efisien, mengurangi pemborosan energi, dan mengembangkan sumber energi terbarukan yang lebih efektif. Baik, itulah presentasi yang saya bacakan tentang materi usaha, energi, dan daya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.